Ajak warna ke Lemhanas. Nah, itu saya kira kita turun ya, No ya. Ya. Gimana? Ya. Ya. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Beliau adalah Bapak kita Basit Cinta Sucipto SKM. Iya, amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, ya. Oke, yang ada di ruangan ini ada nggak yang pernah follow atau lihat IG saya? Follow IG saya? Nggak ada? Oke. Saya memang tidak aktif di medsos, tetapi beberapa minggu yang lalu ada tim staf saya membuat IG untuk personal saya. Pertanyaan yang kedua, ada nggak yang sudah kenal saya? Angkat tangan. Maju. Oke. Ini dulu udah kenal, ya kan? Nah, biasanya kalau pengusaha ajak maju untuk beli bakso. Iya. Ya. Oke. Tunggu. Ya. Oke, silakan kenalkan nama dulu, nama. Perkenalkan, saya Haikal dari Unit Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bangka. Oke, Bangka Tengah ya. Oke, kenal nama Basit Cinta dari mana? Pernah ke rumah sama Bang Fajrul. Oh, pernah ke rumah ya. Coba ceritakan sedikit profil tentang Basit Cinta yang kamu tahu. Lagi ya. Yang saya ketahui, Kawan Basit Cinta punya reklame di Pangkal Pinang, di Sungai Selang tentunya kampung saya juga ada. Seluruh kami itu pasti ada reklame beliau. Dan yang lain, Bang Basit Cinta juga adalah kader IMM bersama istrinya. Dia juga kader IMM di, kalau nggak salah, di Universitas luar, saya lupa universitas mana. Tentunya beliau adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga, sama seperti kita semua. Oke. Ada yang belum disebutkan sama agenda moderator. Saya menjadi pemuda bendahara pemuda Muhammadiyah tahun 2015 sampai 2018. Saya juga salah satu pendiri JSM, Jaringan Saudara Muhammadiyah Bangka Belitung, dan ketua pertama di Bangka Belitung. Di Muhammadiyah saya sempat aktif sebagai sekretaris Majelis Ekonomi di Majelis Wilayah Muhammadiyah. Itu sekilas tentang saya di Muhammadiyah. Teman-teman semuanya, saya baru membaca tadi bahwa di Bangka Belitung itu ada 53 pengangguran saat ini.
pengangguran terbuka kita sebesar 4%, jumlahnya 53.000. Banyak kan? Nah, setiap tahun sekolah SMA dan SMK selalu melahirkan dan meluluskan sejumlah 17.000 lulusan baru. Dari 17.000 itu, yang 4.000 melanjutkan perguruan tinggi. Tersisa berapa? 13.000. Kemana yang 13.000? Yang 13.000 itu mencari pekerjaan. Yang 13.000 itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Yang 13.000 itu menjadi pengangguran baru. Ya. Teman-teman semuanya di sini beruntung karena menjadi bagian dari yang 4.000. Coba bayangkan 13.000 itu tadi menjadi apa? Sementara di sisi lain, saya ini ada di dunia industri. Saya sebagai restoran. Saya pernah menjadi anggota pengurus MIPMI Bangka Belitung. Saya pernah menjadi ketua Kadin Kota Bangka Belitung, Kamar Dagang dan Industri, dan sekarang saya sebagai sekretaris Bangka Belitung Asosiasi Pengusaha Indonesia. Artinya saya ada dan saat ini berada pada dunia usaha dan dunia industri. Jadi saya sedikit memahami tentang fakta dan data, situasi-situasi tenaga kerja dan situasi dunia usaha. Fenomena yang agak kontradiktif, faktanya sekarang dunia industri kesulitan mencari tenaga kerja. Percaya nggak? Dunia industri itu kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki kompetensi unggul, tenaga kerja yang siap. Begitu lulus, kalian kira gampang cari kerja? Pusing juga cari kerja. Pertanyaannya, kalau kita yang ada di sini di kampus-kampus lokal begini tidak memiliki daya saing, tidak memiliki kompetensi, tidak menyiapkan diri, setelah lulus mau ngapain? Ya, di perusahaan saya begitu buka loker yang daftar mantri, tetapi begitu diseleksi sangat sedikit yang memenuhi kualifikasi. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu, pelajaran, skill dari kampus, itu sangat terbatas. Oleh karena itu tentu kita harus menambah kompetensi itu di luar dari kampus. Salah satu syarat untuk bisa diterima antara lain dia memiliki good communication, good leadership, ya, menguasai hal-hal teknis seperti misalkan standarnya ya ada Excel, Word, PowerPoint, syukur-syukur ditambahin kemampuan desain yang bagus, kemampuan menulis yang bagus, ya, karena kita bicaranya sudah sarjana, begitu, ya. Kita rekrut sarjana, begitu kita suruh kerja menjadi pekerja teknis, pekerja kasar, dia tidak mau. Kenapa? Karena merasa dia sarjana, apalagi merasa dia aktivis. Pak Ibu aku sarjana, masa iya aku disuruh nyampur, masa iya aku disuruh pencet, masa iya aku disuruh ngerangkai listrik misalnya. Tetapi ketika kita suruh kerja sebagaimana layaknya seorang sarjana, juga tidak mampu. Tidak mampu. Ini faktanya, ya. Artinya bagaimana? Artinya di luar kampus kita mesti harus menambah skill kompetensi masing-masing. Tanpa itu, sorry, dunia kerja, dunia usaha, dunia industri tidak akan mau bergerak dan rugi. Sementara setiap tahun pengangguran bertambah terus, setiap tahun lulusan lahir terus, setiap tahun, ya, persaingan semakin ketat, ya. Nah, penting. Nah, ini ada IMM.
Salah satu dari lembaga ini, organisasi ini adalah untuk kita belajar dan berproses menjadi orang-orang, manusia-manusia yang siap bekerja, yang siap berkarya, atau siap berwirausaha. Apalagi ini ada jurusan apa kamu ini? Jurusan kewirausahaan. Ada yang jurusan kewirausahaan di sini? Ada nggak? Jurusan kewirausahaan? Nggak ada? Sedang di kelas, ya. Ini penting, ya. Jadi teman-teman jangan terlena dengan asiknya kuliah di kampus, pulang ke kosan, pulang ke rumah, main game, malam nongkrong nongki di kafe, di warkop, di mana-mana, ya kan? Besok sekolah lagi, waktu berjalan terus, akhirnya lulus menua tanpa bekal pengetahuan yang benar, tanpa skill yang memadai, begitu. Nah, sementara bangsa ini, negara ini butuh ya yang disebut namanya iron stock. Apa itu iron stock? Yaitu anak-anak muda yang siap mengisi pembangunan, anak-anak muda yang siap untuk memberikan gagasan, anak-anak muda yang siap untuk dipertandingkan. Ya, begitu kira-kira. Nah, penyakit kita yang paling berat itu adalah kemalasan. Penyakit kita itu kemalasan. Ya, maka saya teringat salah satu kata-kata bijak dari Ibnu Sina yang mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali rasa malas, dan tidak ada obat yang tidak berguna kecuali kurangnya pengetahuan. Jadi semua penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan, tapi penyakit yang namanya malas itu sulit disembuhkan, dan ini penyakit yang paling kronis. Nah, tentu kita berharap semua teman-teman yang ada di sini, semua adik-adik saya bisa memahami bahwa jangan sampai kita terlena waktu kita, pemikiran dan adrenalin kita, ya, supaya kita sama-sama berpikir, membangun gagasan, melahirkan kepemimpinan, kader berkemajuan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan yang disampaikan oleh Abang Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Sofwan Rifagil dari IMM Haidar Nasir Kota Pangkal Pinang dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, ada satu hal yang menarik menurut saya dari pemaparan dari Bapak Basit Cinda. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan itu kesulitan untuk menyerap tenaga kerja, padahal banyak sekali pengangguran di Indonesia ini. Kalau menurut dari kacamata pengusaha dan pemilik perusahaan seperti Pak Basit Cinda, apa yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa agar mampu setidaknya memenuhi klasifikasi dan persyaratan untuk bisa mendapatkan pekerjaan lebih mudah, dan bagaimana sih organisasi itu bisa membantu kami untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut? Saya Aditya Saputra dari Universitas Perhipa, Prodi Sains Data. Di sini saya ingin bertanya mengenai adanya robot di masa yang akan datang, yang dimana robot ini akan menggantikan tenaga kerja manusia, yang menyebabkan bertambahnya dan besarnya pengangguran di suatu negara. Pertanyaannya, bagaimana solusi dan tanggapan Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin berlebihan mampu sama dengan kehidupan, tapi pemerintah saran pada perusahaan yang memberikan sebuah gerakan digital. Tidak
Jadi sejak itu mereka udah. Nah, jadi pemasarannya adalah kegiatan perubahan itu apakah pekerjaan itu akan siap? Satu, kedua, apakah orang yang cerdas itu hanya dari ilmu dengan keadaan begitu? Ketika bagaimana proses kita sebagai anak muda untuk berusaha dan itu baik. Ya, baik. 3 pertanyaan masuk debat. Saya kasih satu lagi. Ya, 3 berapa? Kita bagi lagi. Guys. Untuk berlangsung. Ya, kalau mau ada perusahaan gini nih. Iya. Oke, foto sudah. Bagaimana kiat-kiat supaya teman-teman ini begitu lulus bisa diserap di dunia kerja? Yang pertama, teman-teman kan sudah sekolah, sudah kuliah, di mana jurusannya, ya kan? Ketika mau memilih kan pasti sudah berpikir, kalau saya jurusannya bahasa Inggris, maka kerjanya di mana? Kalau saya jurusannya biologi, kerjanya di mana? Kalau saya jurusannya guru, kerjanya di mana? Itu yang pertama dulu. Lalu teman-teman mesti tahu kriteria untuk bekerja di ruang kerja tersebut apa yang dibutuhkan. Nah, mestinya begitu. Kalau nggak salah sekarang kan program-program dari sekolah, dari kampus sudah ada kok, kampus Merdeka atau apa namanya itu. Dulu di perusahaan saya itu setiap tahun selalu ada. Kemarin siang itu saya baru di WA sama kepala divisi HRD saya surat dari Disnaker yang akan memagangkan para pengangguran di perusahaan. Dan perusahaan saya salah satu mitra dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung. Kemudian kampus-kampus juga ada yang magang tempat saya, dari UBB, dari IN, ya ada. Tetapi kan tidak semuanya jurusan yang ada di kampus kompatibel dengan setiap industri, begitu. Nah, sekarang gimana? Ya, kamu mau membidik pekerjaan apa? Ya, ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Ya, kamu membidik nih, saya mau kerja di Bank BRI misal, ya, di bagian sales dan marketing. Apa jurusan yang dibutuhkan? Nah, biasanya rata-rata misalkan ekonomi perbankan. Artinya berarti apa saja yang dibutuhkan? Berarti tentang ilmu perbankan, tentang akuntansi, tentang keuangan dan lain-lain. Dipertajam di situ, ya kan? Nah, hard skillnya apa? Mengoperasikan semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ya, lalu ada soft skill nanti. Berarti apa soft skill? Kemampuan komunikasi, kemampuan approachment, mendekat, ya kan, melobi, marketing kan, kemampuan selling, menjual produk-produk dan seterusnya. Begitu, ya dilatih. Nah, ada cara yang ketika lulus supaya nggak nganggur. Gimana caranya? Sudah pengurangan, nggak usah nunggu nanti, sekarang sudah terjadi. Tetapi nggak usah khawatir, selama kita terus menyiapkan diri mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti situasi yang berkembang, ya pasti ada daya serapnya. Karena dulu ada ruang-ruang kerja yang baru, yang dulu tidak ada, ya kan? Sebagai contoh, dulu kalau kita mau berdagang kan harus pakai modal, buka lapak, buka outlet. Sekarang dengan digital, dengan online sudah bisa. Artinya setiap perubahan pasti ada ruang yang terisolir, ada ruang yang baru. Begitu, tinggal kita mampu nggak masuk pada ruang-ruang yang baru tadi, ya kan? Kamu nggak mau dagangan, tapi kamu punya kemampuan jual lewat online, ya kan? Nah, dan lain-lainnya.
Jadi nggak usah khawatir, tetap beradaptasi dengan situasi sekarang, karena setiap perubahan pasti ada yang terisolir, yang terbuang, tetapi ada muncul lubang-lubang, ruang-ruang karya yang baru. Ya, terkait sama media digital tadi saya kira jawabannya hampir sama. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu khawatir dengan nanti akan terjadi apa. Yang paling penting bagaimana kamu mempersiapkan dirimu sekarang. Ya, terus jangan pilih-pilih kerja, ini penyakitnya nih. Ini penyakitnya, mentang-mentang sarjana, mentang-mentang aktivis. Kalau saya menyebutnya, istilah saya graduation trap, jebakan gelar. Mentang-mentang kamu sudah punya gelar, kamu tidak mau kerja kasar. Ya, saya bisa bercerita. Saya ini sebelum begini, begitu lulus gue kerja kasar, yang namanya nguli, ngaduk semen, nyari barang ngerongsok dan sebagainya. Ya kan? Di balik kegemerlapan yang ada, yang teman-teman lihat itu ada peristiwa-peristiwa kerja-kerja, ada kisah-kisah yang sangat menderita. Ya, yang tidak semuanya bisa diceritakan. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kalau kita selesai kuliah mau kerja, nggak usah pilih-pilih, kerja aja dulu, masuk di suatu perusahaan dulu, karena banyak sekali orang-orang yang menjadi leader di perusahaan itu berasal dari bawah, berasal dari office boy, berasal dari tukang sapu, berasal dari sopir, berasal dari satpam. Ya. Namanya Bro Amin yang dia baru pulang itu proses kemarin, itu kan lulusan SMA, tapi sudah bekerja di perusahaan saya selama 12 tahun, dan dia bekerja dari nol, dari tukang potong besi, tukang cat. Kamu sebenarnya punya potensi, konsisten, siang bekerja malam belajar, siang bekerja malam belajar. Ini siang bekerja malam main game, ya kan? Hari Minggu saat yang lainnya rebahan, si Amin itu dia belajar, begitu. Hari Sabtu Minggu, Sabtu setengah hari kadang-kadang dia pulangnya sore, ya kan. Hari Minggu udah punya istri, udah punya anak istrinya ditinggal mungkin mati main sebentar, sore sampai ke siang sampai ke sore dia belajar. Bagaimana belajar menggunakan Excel, PowerPoint, Word, kemudian belajar desain, lalu kemudian dia mentranslate bahasa Inggris karena banyak dokumen-dokumen yang harus menggunakan bahasa Inggris, ditranslate dia dan seterusnya. Harusnya saya bawa manajer saya namanya Bro Amin sebagai contoh bahwa kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau tidak terkena penyakit malas tadi, peluang itu, karir itu bisa dicapai dimanapun, di dunia industri, di wirausaha, di kampus, semuanya itu butuh kerja keras, dan yang paling penting bagaimana kita melawan rasa malas. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban dari pertanyaannya. Apakah ada tanggapan dari tiga pertanyaan kita tadi? Sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini. Oh iya. Ya, kita akan dengarkan tambahan dari Yaya tadi kan. Hanya eksak. Paham selesai. Jadi insinyur itu atau sarjana-sarjana teknik itu mestinya dia harus lebih paham tentang keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan. Kalau Anda sudah tahu eksistensi Tuhan, Anda tidak akan lagi melihat. Contoh gini ya, Gus Baha, pernah gak Gus Baha? Ini nggak pernah ngaji. Gus Baha yang ditutus sering itu, dia yang sangat terkenal wali. Dia itu nggak pernah kuliah, nggak pernah kuliah di kampus manapun, tetapi dia disuruh ngajar banyak kampus karena dia lahir dari pondok pesantren, tapi analisisnya, tafsirnya luar biasa. Rocky Gerung nggak tamat kuliah, nggak punya ijazah, tapi dia mengajar. Itulah pikiran tadi. Jadi anak semuanya kuliah oke,
selesaikan dengan baik, dengan benar, insya Allah Anda akan menjadi magnet-magnet di masyarakat Anda. Jadi sarjana pendidikan, apalagi master, jangan bingung. Kecuali kalau kamu ingin membuang semua gelar itu, mulai usaha. Ya, saya pun sekarang baru mulai usaha peternak ayam kampung. Karena hobi saya kan seperti belajar sama Pak Nasib bagaimana bikin iklan yang bagus, begitu kan ya. Dan lihat iklan itu. Karena anak saya itu sering mengkritisi balihonya Pak Nasib. Dia tuh mau nyalon ya, yang jelas tidak mungkin dia nyalon keluar katanya kan. Sudah semakin terang benderang. Ya, terima kasih. Baik. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya membangun gagasan itu akan melahirkan kepemimpinan yang akan menciptakan pekerjaan yang mungkin kata Pak Rektor tadi, seorang aktivis itu nggak usah jalan lagi jadi PNS atau ASN gitu ya Mas ya. Sehingga gagasan itu sangat penting teman-teman, dan harus kita gaungkan selalu agar menghidupkan jiwa-jiwa kepemimpinan kita di masa yang akan datang dan menimbulkan pikiran-pikiran yang kritis dan menciptakan ide-ide baru yang luar biasa. Demikian saya Andika Yuda Saputra undur diri, begitu pula dengan dua narasumber kita. Tanpa berpanjang lebar, kita tutup saja. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saatnya